Ya, minasang, kita masuk ke bab 1 dai ichika, yaitu bab 1. Di bab 1 nanti kalian ketemu dengan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dan nanti ada satu partikel, yaitu partikel no. Kalimat positif untuk pola kalimatnya adalah kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Watashi wa Agusu des. Saya adalah Agus. Jadi wa di sini artinya adalah. Ini partikel wa dengan menggunakan huruf hiragana. Jadi ini kanji watashi. Watashi wa Agusu des. Saya adalah Agus. Agusu sang wa isha des. Nah, untuk penyebutan sang di sini untuk orang lain berarti saudara Agus seorang isha dokter. Jadi kalau misalkan penyebutan untuk diri kita itu tidak menggunakan sang, tapi langsung dengan nama kita sendiri. Tapi kalau misalkan untuk penyebutan orang lain itu menggunakan nama sang supaya terkesan lebih sopan. Agus sangwa isades, saudara Agus adalah seorang dokter. Selanjutnya kata benda 1 mau, kata benda 2 des. Mau di sini artinya juga. Mau di sini artinya juga. Pola kalimatnya kata benda 1 mau, kata benda 2 des. Contohnya adalah Tanaka sangwa sensei des. Saudara Tanaka adalah seorang sensei apa? Guru. Tanaka sangwa sensei des. Saudara Tanaka adalah seorang guru. Sato sangmo sensei des. Sato sangmo sensei des. Saudara Sato juga seorang guru. Paham? Jadi partikel mo di sini artinya juga, partikel wa di sini artinya adalah, partikel mo di sini artinya juga. Jadi partikel ini adalah kata sambung. Jadi nanti ada wa, ada mo, ada no, itu nanti ada. Jadi Tanaka sangwa sensei des, Sato sangmo sensei des. Misalkan diganti Gakuse mahasiswa atau Kensuse siswa training juga bisa, kayak kalian itu Kensuse siswa training. Misalkan Jevan sangwa Kensuse des. Riki sang mo tadi apa tadi? Kensuse des. Jadi Jevan sangwa Kensuse des, Riki sangmo Kensuse des. Saudara Jevan adalah siswa training, saudara Riki juga siswa training. Nah, melanjut kalimat selanjutnya, kalimat negatif. Kalimat negatif di sini bentuk negatifnya dari des, yaitu dewa arimaseng atau ja arimaseng. Dewa arimaseng atau ja arimaseng. Pola kalimatnya adalah kata benda 1 wa, kata benda 2 dewa arimaseng. Artinya bukan atau tidak. Kita langsung masuk ke pola kalimatannya. Pola kalimatannya kata benda 1 wa, kata benda 2 des ka. Kadisi ini itu menyimbolkan, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu tanda tanya. Jadi
K di sini ini untuk pertanyaan. Kalau simbol di bahasa Indonesia itu tanda tanya. Anatawa ginkoing desu ka? Anda apakah seorang ginkoing apa? Pegawai bank. Jadi ginkoing di sini artinya pegawai bank. Anatawa ginkoing desu ka? Anda apakah seorang pegawai bank? Kalau iya, berarti jawabannya hai watashi wa ginkoing desu. Ya, saya adalah pegawai bank. Kalau tidak, iye ginkoing dewa arimasen atau ja arimasen. Jadi iye ginkoing dewa arimasen atau iye ginkoing ja arimasen. Ini artinya sama. Jadi iye artinya tidak, bukan karyawan bank atau tidak, bukan pegawai bank. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Jawabannya ano hito wa Agusu san desu. Orang itu adalah saudara Agus. Bisa dimengerti? Lanjut untuk partikel selanjutnya, yaitu di partikel no. Cara menggabungkan dua kata benda dua, no, kata benda satu. Memakai partikel no, posisi kata benda harus dibalik. Jadi kata benda dua dimasukkan ke awal dulu, baru di belakang. Toyota no sain. Cara mengartikannya dari belakang. Toyota no sain. Sain itu apa? Karyawan perusahaan atau karyawan. No ini di sini untuk cara menggabungkan dua kata benda atau kepemilikan juga bisa. Jadi no di sini bisa diartikan kepemilikan. Toyota no sain. Artikelnya dari belakang. Sain apa? Sain karyawan. Toyota karyawan. Toyota atau karyawan dari Toyota itu juga bisa. Toyota no sain, karyawan Toyota atau karyawan dari Toyota itu juga bisa. Ini sebenarnya masuk bab 2, cuman karena ini masuk di partikel no, jadi saya gabungkan di bab 1. Nanti besok sewaktu bab 2 diulang lagi juga bisa, nggak masalah kalau itu. Pola kalimatnya adalah kata benda 2 no, kata benda 1. Ini di bab 2. Nihong no hong. Hong itu apa hong? Cara mengartikan dari belakang dulu. Hong apa? Buku. Nihong apa nihong? Nihong. Jepang. Nihong no hong berarti buku Jepang. Jadi di bahasa Jepang ini cara mengartikannya kayak belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Jadi cara mengartikannya dari belakang. Nihong no hong, buku Jepang. Contohnya kayak gitu. Misal nihong no kuruma, berarti kuruma itu mobil. Berarti mobil Jepang. Nihong no hong, buku
Jepang. Kalau Nihon no kuruma berarti mobil Jepang. Jepang. Lanjut untuk kata tunjuk wa, kata benda des. Kata tunjuk di sini nanti kalian masuk di bab 2 itu ada 3. Kore, sore dan are. Kore, sore, are. Kore ini, sore situ, are sana. Sini, situ, sana. Kore, sore, are itu untuk kata tunjuk benda. Kore wa nihon no hong desu. Kore wa nihon no hong desu. Kore wa artinya apa? Jadi sebelum wa ini diartikan dulu. Sebelum wa diartikan dulu. Jadi kore wa, kore artinya apa? Kore ini. Kore ini. Artinya adalah ini adalah nihon no hong desu. Jadi apa? Nihon no hong apa? Nihon no hong buku Jepang ini adalah buku Jepang. Nah, des di sini ini enggak ada artinya. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya adalah titik. Jadi des di sini enggak ada artinya kecuali nek setelah des ini baru ada artinya. Untuk pertanyaan artinya apakah kore wa nihon no hong desu. Ini adalah buku Jepang. Bawahnya adalah kore wa nan no zashi desu ka. Kore apa tadi kore? Ini. Kore wa nan no zashi desu ka. Kalau di sini ada ka, adalahnya nggak usah diartikan. Adalahnya nggak usah diartikan. Jadi ini apakah zashi? Sorry. Jadi saya ulangi. Kore wa nan no zashi desu ka. Nan di sini artinya apa? Nan di sini artinya apa? Nan atau nani itu artinya apa? Kore wa nan no zashi desu ka. Ini kannya nggak usah diartikan apakah. Kenapa? Karena di sini ada nan. Nan ini artinya apa? Apa atau apakah? Apa? Nan atau nani. Jadi di sini nggak usah diartikan. Tapi ini hanya untuk tanda tanya saja. Untuk pertanyaan kore wa nano zashi desu ka. Ini zashi itu majalah. Nan apa? Nah, kore wa nano zashi desu ka. Kore wa ini zashi majalah. Nan apa? Ini majalah apa? Karena di sini ada ka, berarti di sini ada tanda tanya. Kore wa nano zashi desu ka. Ini majalah apa? Ini kanji mobil, yaitu kuruma. Kuruma no zashi desu. Ngartinya tetap dari belakang. Sebelum des ini diartikan. Berarti apa ini? Zashi. Zashi ini majalah. Majalah kuruma mobil. Majalah mobil. Jadi kore wa nano zashi desu ka. Ini majalah apa? Kuruma no zashi desu. Majalah mobil. Lanjut selanjutnya yaitu watashi no hong. Watashi no hong. No di sini artinya kepemilikan dari suatu benda. No di sini artinya kepemilikan dari suatu benda. Siapa yang memiliki? Misalkan buku punya siapa? Itu memakai partikel
no. Watashi no hong. Hong itu artinya buku. Watashi saya. Berarti watashi no hong artinya buku saya. Watashi no hong artinya buku saya. Lanjut, sensei no kabang. Kabang apa kabang? Tas. Kabang itu tas. Sensei itu guru. Atau no di sini bisa diartikan milik. Jadi buku milik saya, tas milik guru. Jadi sensei no kabang, tas guru atau tas milik guru. Lanjut selanjutnya yaitu nihon no kuruma des. Nihon no kuruma des. Nihon apa nihon? Nihon itu Jepang. No itu kepemilikan. Kuruma itu mobil. Jadi mobil milik Jepang. Mobil bukan milik tapi bisa diartikan buatan. Buatan Jepang. Kalau di sebelum no ini nama orang itu berarti artinya milik. Tapi kalau misal di sini ada kata benda, sebelum kata benda ada partikel no, terus di sini ada nama negara, berarti artinya buatan. Jadi ini Honno Kuruma des, mobil buatan Jepang. Bahasa Inggrisnya made in Japan. Sini nih Honno Kuruma des, mobil buatan Jepang, bukan mobil milik Jepang, tapi kurang pas. Jadi Nihonno Kuruma des yaitu mobil buatan Jepang. Itu lebih pas. Kata tunjuk wa, kata benda deska ini masuk bab 2 juga. Kata tunjuk wa, kata benda deska. Deska ini untuk pertanyaan. Arewa dareno kabang deska. Are artinya itu. Itu dareno kabang deska. Sebelum des kabang ada kabang. Kabang apa? Tas. Nah, karena sebelum no di sini ada kata dare. Dare yaitu siapa? Berarti ke orang. Ya kan? Orang berarti untuk orang, berarti no di sini artinya milik. Itu tas milik. Dare siapa? Nah, arewa dareno kabang deska itu tas milik siapa? Sensei no kabang des. Tas milik guru. Sensei no kabang des, tas milik guru. Jadi di bahasa Jepang ini mengartikannya dari belakang. Kalau ada partikel wa, itu sebelum partikel wa harus diartikan terlebih dahulu. Setelah itu baru dari belakang langsung. Kayak gitu. Jadi arewa dareno kabang deska itu langsung dari belakang tas milik siapa? Sensei no kabang des. Tas milik
Sensei. Sensei apa? Guru. Pola kalimat selanjutnya untuk disimpan setelah kata ganti orang. Korewa dareno kutsu desu ka? Korewa dareno kutsu desu ka? Korewa dareno kutsu desu ka? Sebelum wa kore. Kore artinya ini. Dareno kutsu desu ka? Kutsu itu sepatu. Kutsu itu sepatu. Sepatu. Terus di sini ada dare. Dare itu siapa? Sepatu berarti ini sepatu milik siapa? Korewa dareno kutsu desu ka? Ini sepatu milik siapa? Sato sanno desu. Milik saudara Sato. Jadi partikel no di sini juga bisa sebelum des. Jadi tidak harus partikel no ada kata benda baru des, itu juga bisa, atau sato sanno des juga bisa, milik saudara Sato. Jadi partikel no ini satu kata benda, dua no kata benda satu, untuk menjelaskan ini buku milik siapa, benda ini milik siapa, itu bisa. Terus yang kedua kata tunjuk wa, kata benda deska, arewa dareno kabang deska, itu sama milik siapa. Terus disimpan setelah kata ganti orang. Korewa dareno kutsu deska, ini sepatu milik siapa? Jawabannya adalah Sato sanno des, milik saudara Sato. Ya, sekian di bab 1 sudah selesai materinya. Nanti tinggal dilanjut lagi pertemuan berikutnya di bab 2. Terima kasih.